Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, program studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, dan bahasa pergaulan. Penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Insinyur Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa-bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Ada 4 faktor penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, yaitu ada ngoko, kromo, atau dalam bahasa Sunda ada kasar lemes atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia tentunya tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses yang panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama, periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Periode kedua, periode Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan periode yang ketiga yaitu periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada masa ini, bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikan Island Ordenwijk Komisi bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Kemudian pada tahun 1901 disusunlah Ejaan Resmi Bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang dimuat dalam kitab Logat Melayu. Selanjutnya pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dalam Kosasih dikemukakan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686,
dan Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 yang berisi Prai Nagari dan berbahasa Melayu kuno. Periode selanjutnya yaitu periode Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa, yaitu munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian munculnya Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 yang dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Al-Syahbana, Amir Hamzah, dan Amir Pane. Pada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938, dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam pasal 36. Kemudian munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata, salah satu tokohnya yaitu Chairil Anwar. Periode selanjutnya adalah periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini diuraikan oleh Alex sebagai berikut. Pada tahun 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, dan pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.